Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita jumpa kembali ya di dalam pembelajaran seni budaya yang pertemuan kedua. Ya, sebelumnya barangkali untuk pembelajaran ini perlu adanya evaluasi dalam hasil tugas-tugas kalian yang dikumpulkan. Ya, ada evaluasi mengenai proses pengerjaan dari tugas tersebut. Yang dikumpulkan itu dilihat dari penampilan gambarnya. Pada dasarnya semua sudah bagus, tetapi ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan ya, harus diperhatikan karena memang menjadi sebuah aturan dalam gambar teknik ya. Itu dari awal barangkali ya. Jadi yang pertama diantaranya pembuatan bagan kemarin tuh ya. Diingat pembuatan bagan. Pembuatan bagan tidak sembarangan karena bagan merupakan aturan di dalam membuat gambar atau acuan ataupun batasan-batasan di dalam pembuatan gambar. Untuk itu bagan merupakan faktor utama ya di dalam pembuatan bagan awalnya gitu. Nah, kalian sekarang sudah terbiasa ya membuat gambar tersebut dari mulai bagan sampai kepada penyelesaian soal-soalnya. Ini yang harus diperhatikan adalah yang baiknya bagaimana gambar tersebut harus ditampilkan ya. Pertama, bagan tersebut karena punya titik-titik tertentu ya yang harus ditampilkan, misalnya ada distansi kiri atau distansi 1, distansi 2 gitu ya. Nah, itu tetap ya ciri-cirinya harus ditampilkan atau harus dibuat sebagai tanda bahwa di situ ada titik-titik tertentu gitu ya. Distansi 1, distansi 2, kemudian mata atau M, kemudian pusat P gitu ya. Tetap dibuat, dituliskan di sana ya. Kemudian P aksen, kemudian untuk koordinat-koordinatnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Koordinat X-nya gitu ya, Y-nya, kemudian Z-nya juga sama. Terus yang kedua, karena kemarin ya dilatih atau kalian sudah dikasih latihan, cobalah untuk membuat bagan yang sesuai ukurannya gitu ya. Nah, pada kenyataan ukuran tersebut kan ada juga yang tidak dihiraukan gitu ya. Misalnya dalam ukuran distansi 12, kemudian tinggi horizon yaitu antara titik hilang atau antara garis horizon dengan garis tanah ya, adalah tinggi horizon. Nah, itu kan ada jaraknya juga gitu ya. Kemudian ke bawah sisanya dari P aksen ke bawah itu sisanya saja. Nah, itu kadang-kadang kalian itu tidak menghiraukan itu. Harusnya kan sesuai gitu ya. Kalau misalnya distansi 12 ya 12 saja gitu ya. Atau 12 itu kan sudah dibagi 2 ya. 12 karena berskala 1/2 berarti kan 12 menjadi 6. Kemudian tinggi distansi 6 jadi 3 gitu ya. 6 jadi 3. Dalam ukuran limiter block tinggal menghitung garisnya saja atau tinggal menghitung kotakannya saja. Kalau mau kotakan kecil berarti itu yang 0,5 cm gitu ya. Kemudian kalau yang mau kotakannya 4 kotak atau kotak yang besar berarti itu kan 1 cm. Tinggal menghitung itu. Nah, kita hari ini barangkali untuk melatih ya ketepatan di dalam pembuatan bagan juga ketepatan di dalam pembuatan gambarnya ya. Untuk evaluasinya ya. Jadi kemarin banyak yang salah seperti itu, makanya ya maaf saja karena yang salah itu harus betul gitu ya. Di nilainya juga kan tidak sama dengan yang sudah baik gitu ya. Nah, itu. Maka hati-hati. Kalau bagan salah gitu ya. Ini untuk gambar gambar teknik ini. Kalau bagan salah berarti gambarnya pun akan salah nantinya ke depannya gitu ya. Makanya bagannya harus betul-betul bisa diperhitungkan gitu ya. Bisa ditampilkan dengan baik. Ya, untuk fotokopiannya coba dibuka halaman 26. Karena kan ada gambarnya. Masih perspektif garis, hanya beda ya untuk kita hadapkan dengan soal-soal yang ada.
Bagaimana kalau garis tersebut posisinya seperti itu, gitu ya. Ada? Halaman 26 ada? Ada, Bu. Iya. Gambar 19 ya. Gambar 19. Karena kan sudah ada tampilan gambarnya ya. Seperti itu. Hanya belum disesuaikan dengan ukuran dari bagannya, gitu ya. Dicobakan kalian membuat bagan di sana. Ya. Untuk aturan bagannya ini karena di sini belum ada aturannya, maka saya yang menentukan sekarang bagannya, gitu ya. Aturan bagannya dicobakan. Distansi misalnya 10 cm. 10 jadi berapa? Jadi 5. Ya? Jadi 5. Jadi 5. Jadi 5 cm ya. Kalau kita lihat di mistar gitu. Tapi kalau dilihat di milimeter blok tinggal menghitung kotakannya. Kotak kecil. Ya, kotak kecil berarti 10 tetap ya. Tapi kalau yang besar menjadi 5. Nah itu. Jadi distansinya dicobakan tetap ya menjadi 10 cm. Itu distansi. Kemudian antara distansi kiri dan kanan sama ukurannya dengan apa tuh? Dengan tinggi MP. Iya, dengan MP ya atau PM. Jarak P ke M sama dengan jarak dari distansi kiri distansi P ke distansi kiri, P ke distansi kanan gitu ya. Pada kenyataan kemarin banyak yang membuat distansi tersebut benjol-benjol gitu ya, kemudian kurang gitu. Nah, itu. Jadi demprak gitunya, ada prak juga. Iya, jadi tidak sesuai ya, lingkarannya kan tidak bulat lingkarannya gitu, tapi kurang dari yang ditentukan. Distansi 10, kemudian P aksen atau jarak tinggi horizon ya, P aksen, jarak dari GH ke GT, itu kita ambil berapa? Masih 6 ya, boleh 6 cm. 6 cm menjadi 3. jadi 3, iya jadi 3. Nah itu, ya coba kan ya, semuanya sama seperti itu. Jadi 3. Jadi distansi 10, kemudian tinggi horizon 3. Kemudian ke bawah sisanya ya. Ke bawah sisanya. Bawah atau di bidang tanah, sisanya yaitu untuk gambar yang awal ya. Nah itu untuk membuat bagannya. Hati-hati kalau bagan salah berarti nanti ya itu misalnya kalau membuat tugas lagi, kalau saya lihat bagannya salah, otomatis gambarnya pun akan salah. Gambarnya pun akan salah. Ingat. Ya, kalau kita lihat nih di dalam gambar 19 halaman 26, di sana kan ada soal tuh kita meneruskan dari gambar garis ya. Bagaimana kalau garis tersebut dimiringkan 45 derajat. Nah, ini ya, ada gambarnya nih. Untuk membuat suatu garis, tentu dimulai dengan membuat titik lebih dahulu. Oleh karena itu, ditentukan kedudukan titik tersebut di bidang tanah. Dan kemudian barulah ditentukan arah garis serta panjangnya. Ya, itu soalnya. Misalnya diketahui garis AB. Berapa senti itu garis AB? 12 cm. Jadi berapa? Kalau 12 jadi berapa? Jadi 6. Iya, jadi 6, betul ya. Kemudian kedudukan titik A-nya ditentukan di sana adalah negatif 7, negatif 3, 0. Berarti ada di sebelah mana di situ? Ada di sebelah Kiri. kiri, betul ya. Kalau negatif pasti ada di sebelah kiri. Seterusnya, AB serong kanan 45 derajat. Berarti B-nya kan tidak diketahui ya. Diketahuinya pastinya setelah diserongkan berapa? 45 derajat. Gitu ya. Itu pasti akan diketahui jarak AB berapa tadi? 12 atau 6 cm gitu ya. Nah, 6 cm harus ngukur tuh untuk mistarnya. Sesampainya di situ berarti itu adalah titik B gitu ya. Itu adalah titik B. Coba kita selesaikan ya untuk soal tersebut ya, walaupun sudah ada gambarnya, kita buktikan ini untuk ukurannya ya. Kalau saya ini di papan tulis ya. Ini ukurannya sudah 10 cm untuk distansi, kemudian tinggi horizon ini ya, PP aksen ini sudah menjadi 6
cm. 10, 6 atau 5, 3 gitu ya. 5 dan 3. Kemudian diketahui titik A-nya negatif 7, negatif 3. Berarti kita buat ya, negatif 7 berarti ada di sini, negatif 3. Ini kita buktikan ya. Negatif 7, negatif 3. Berarti ini hasilnya adalah titik A-nya. Ini berarti A. Kemudian AB serong kanan 45 derajat. Ya, betul? AB Betul, Bu. serong kanan 45 derajat. Bagaimana untuk membuat derajatan 45? Ya, gimana caranya? Yang dikira-kira itu ya, tidak punya misalnya misal derajatan. Ini tinggal dibuat kotakan di sini kan, ya nyampe di kotak ini ya. Nih kotakannya, contohnya ya, salah satu kotak di sini. Ini yang kalian hadapi adalah milimeter blok. Nah kalau saya kan ini dibuat karena memang bukan milimeter blok. Ini tinggal dibuat berapa? 45 ya. Dari sudut atas disambungkan ke sudut bawah ya. Itu kan menjadi 45 derajat. Karena sudut-sudut ini adalah berapa derajat? Sudut ini berapa derajat? 90. 90 derajat ya. Kalau dibagi 2 kan menjadi 45 derajat. Ini dimiringkan 45 derajat. Tinggal narik dari sudut ke sudut. Mulainya dari titik A ya. Titik A, berapa tadi ukurannya? Ini dimiringkan 45 derajat. Panjang dari garisnya berapa senti? 12. 12 atau 6 senti ya. Nah ini kira-kira di sini ya, kalau 6 senti saya nih. Dan 6 senti nih menurut Mister. Berarti ini adalah titik B jelasnya ya. Langsung titik B. Mau tepat di koordinat, mau tidak berarti kan nyampainya di situ ya itu yang betulnya gitu ya. Ini adalah titik B. Walaupun tidak tepat di koordinat gitu. Bergantung dari soal saja. 6 cm ini dari titik A sampai titik B. Ini garis yang dimiringkan 45 derajat. Kalau sudah begini, ini sudah selesai sebetulnya kalau di bidang tanah ya garisnya. Tinggal dikonstruksikan ke atas. Ya, kita coba konstruksikan. Biasa ya, yang mengkonstruksikan kan sama ya. Cara ke satu yang paling mudah. Ini tarik ke GP, kemudian tarik ke P, kemudian dari A ini langsung ke M ya. Dari A ini langsung ke M. Maka diketahui ini adalah titik A-nya di sini ya. Ini A-nya, berarti A. Kemudian B sekarang, tinggal narik yang di B-nya. B ke atas, ini tarik ke GT. Kemudian tarik ke P. Nah, gitu ya. Kemudian dari B langsung ke M. Kan mudah ya. Tinggal 2 langkah saja kalau untuk cara pertama. Nah, ini selesai ya. Berarti ini kan B, aksen. Nah, gitu. Berarti hasilnya, hasil konstruksi garis AB adalah di bidang horizon adalah ini. Ini coba ya, kalian juga diperhatikan. Kalau hasilnya, hasil dari gambarnya itu kan ditebalkan garisnya, gitu ya. Jangan sampai sama dengan garis konstruksi. Hasilnya, ini gambar dari garisnya ditebalkan. Jangan sampai sama, apalagi lebih tipis dari garis konstruksi. Itu ya. Supaya apa? Supaya jelas perbedaannya bahwa yang dikonstruksikan adalah sebuah garis. Nah ini ya. Begitu kan? Sama ya dengan yang ada di contoh buku? Sama kan? Iya, begitu ya. Aturannya untuk membuat garis yang diserongkan 45
derajat. Nah, makanya gitu ya. Ini menjadi kesimpulan bahwa soal adalah merupakan arah dari pembuatan gambar gitu ya. Kalau gambar tanpa soal berarti kan tidak akan terwujud gitu ya. Makanya kalian melihat soalnya itu ya harus hati-hati, harus jelas gitu ya. Atau harus bisa dicermati gitu ya untuk soalnya. Supaya nanti gambarnya ya terbayang dalam pikiran juga tertuang di dalam gambarnya gitu ya, sama. Itu untuk membuat garis yang dimiringkan 45 derajat. Paham ya? Halo? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Yang lain kemana nih? Ada, Bu. Ada. Ya, itu atuh molohok kumpul kada we ngacainya. Paham, Bu. Iya. Aduh, ya Allah. Sekarang untuk halaman 27, dicoba dulu ya. Nah, itu agak berbelit halaman 27. Gambar 20 di sana ya. Pindah ke bagan yang kedua. Harusnya sebetulnya bagannya lebih besar nih ya ukurannya, tapi biarkanlah disamakan aja dulu. Gambar 20 di sana soalnya di bawahnya. Diketahui garis KL sama dengan 17 cm. K 5 negatif 2 17. Nah, ada perbedaannya apa tuh? Sekarang sumbu Z sudah ada ya, yang diganti dengan apa? Tinggi. Tinggi ya. Hanya 5 negatif 2 17. Ada tinggi di situ. Kalau yang sudah-sudah kan belum ada tinggi ya. Masih 0 0 0 gitu ya. Ya, Bu. Kalau di sini kan ada tinggi, misalnya K-nya 5 negatif 2 17. Berarti sumbu Z kan diganti dengan tinggi 17. Berarti garis ini nanti ya hasilnya yang ada di bidang tanah jelas dia masih tetap, tapi garis tersebut dalam tinggi horizon di sana tidak ada, tetapi ada di awang-awang, ada di atas mata gitu ya. Berarti garisnya yang kedua ada di atas mata, bukan di garis horizon, bukan di ruang garis horizon gitu ya. Karena sudah ada tinggi yang 17 itu. Nah, bagaimana proses pengerjaannya? Ya, kita buat kembali nih. Seterusnya nih, KL sejajar bidang tanah menyerong ke kiri 60 derajat dari mata gitu ya, atau 30 derajat terhadap garis tanah. Itu untuk KL-nya. Ini mana yang paling mudah, apakah 30 derajat dari garis tanah atau 60 dari garis mata gitu ya, nanti yang untuk membuatnya bisa dipilih gitu ya. Saya kira ini yang paling mudah adalah 30 derajat dari garis tanah di bawah kan, gitu ya, untuk membuatnya. Ya, kita coba dalam papan tulis nih untuk proses pembuatannya. Diketahui garis KL 17, berarti 17 jadi berapa? 17 jadi berapa senti? Jadi 8,5 senti. Diingat tuh ya, harus selalu diingat. Jadi 8,5 senti. Kemudian K-nya 5 negatif 2 17. KL sejajar bidang tanah menyerong ke kiri 60 derajat atau 30 derajat terhadap garis tanah ya. K 5 negatif 2. Ini di tengah saja ya. 5 negatif 2. Berarti ini ya. 5 negatif 2. Buat di sini ya. 5 negatif 2. Ini kan negatifnya. Ini berarti K. Titik K. Ini. Lima negatif 2, 17. 17 berarti kemana? 5 negatif 2 sudah temukan. 17 kemana tuh? Untuk tinggi. Berarti ke atas ya. Ke atas, ini tingginya pasti ke atas sini. Hitungnya dari sini, ini dari 0. Ya. Dari garis tanah, dari 0. Untuk tinggi 17. Berarti ini, hitung ya.
Tinggi horizon tadi berapa? 17. Tinggi horizon berapa nih? Tadi dalam bagan 6 cm. 6 ya. Ditambah distansi berapa? 10. 10. Sekarang nambah berapa senti? 16 kan jumlahnya 14. Tinggal nambah 1 senti ya. Senti. Senti. Nah ini. Itu berarti 17 ya. Ini maaf nih. Roesan. Ini ya 17. Kalau saya ini nih ya. Kira-kira di sini ini 17. Dibatasi dulu ya bagian atasnya nih supaya 17 cm. Waduh, Besi. Tolong dong. Tinggi. Iya, tinggi nih. Aduh, Roesan. Ada makan garis ngelempeng. Biasnya di bantuannya. Nah, 17 cm. Itu higir. Parapi ya, parapi. Di kelas besok ya, sama aku baru dah. 17 cm empeng. Ini 17. Batas 17 di atas. 17. Saya itu tadi ada em. Lempeng ke dia tadi. Lempeng itu kawetan di tengah. Nah, gitu. Dia aja. Ya, dibatasi dulu ya. 17 cm berarti kan sampai 17 kiri kanan. Kiri itu. Aduh, nuhun Parapi. Ya dibantuan ku Parapinya. Nuhun Parapi. Itu ya, kalau ada tinggi berarti dibatasi apa? Tingginya 17 cm sampai 17 di atasnya ya. Hitungnya dari 0, ini dari sini. 17 sampai sini. Batasi bagian atasnya, ya. Nah, gitu. Sudah, kemudian gimana selanjutnya? KL sejajar bidang tanah menyerong ke kiri 60 derajat dari mata atau 30 terhadap garis tanah. Ini ya. Menyerongnya kemana? Ke kiri kan? Iya, nyerongnya ke kiri. Ini tadi ya, buat lagi nih. Untuk sudut, membuat sudut, kalau tadi 45 ya, kalau sekarang 30. Bagaimana caranya? Ini dibuat lagi untuk kotakannya nih. Kalau kalian kan sudah ada di milimeter blok ya, langsung aja. Nih. Dibuat menjadi 30 derajat gimana caranya? 90 bagi 3 ya. 90 bagi 3 ini tinggal dibuat, diambil tengah-tengahnya nih. Ini ambil tengah-tengahnya, dan juga tengah-tengahnya. Gitu ya. Sehingga menjadi bagi 3 gitu ya. Dari garis ini atau dari kotakan ini diambil tengah-tengahnya ini 1, yang bawah 2. Kemudian yang dibuat ini atau yang dicari 30 derajat yang mana disambungkannya dari K? Ini yang bawah atau yang atas? Ya, yang mana? Atas. Yang atas, betul ya. Ini yang 30 kan? Ini 30 derajat sudah jadi nih. 30 derajat terbuka ke kiri. Berarti ini kan? Nah ini. Tarik. Berapa senti itu? Tadi berapa? 17 kan? 17 Ya, bagi 2. Jadi 8,5. Ini kalau saya kira-kira di sini ya. 8,5 nyampe di sini. Tuh, berarti ini adalah L. Tuh. Ini adalah L. Gitu ya. KL. Sudah terwujud kan? KL. Kemudian tinggal dikonstruksikan kalau sudah jadi nih. Prosesnya gimana? Mengkonstruksikan sama dengan yang sudah. Hanya ada tinggi nanti ya. Bedanya ada tinggi. Dari K ditarik ke GT, kemudian langsung ke mana? Oh ya, karena ada tinggi, berarti kan ke tinggi dulu ya. Ke P, bukan ke P. Dari K langsung ditarik ke GT, dari GT ke
tinggi. Ini ya. Tingginya berapa tadi? 17 kan? Ya, Bu. Iya. Dari K ke GT, dari GT ke tinggi di sini ya. 17. Kemudian dari 17 kemana? Dari sini. Dari 17 ke P, Bu. P. Jadi pantulkan dulu ya ke tinggi ya, kemudian langsung ke P. Kalau yang biasa kan langsung ke P gitu. Ini ke tinggi dulu, kemudian ke P. Bengkok. Maaf. Duh, nyerang kiwang ya. Campur tiris. Dari tinggi ke P. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, dari K ini gimana? Ke M. Dari gambar dimiringkan 45 derajat ya. Dari K dimiringkan 45 derajat. Ini. Kalau dalam gambar ini penanya pasti akan ada di 3 ya. 45. Dimiringkan 45 derajat. Kemudian setelah dimiringkan, ditarik lagi ke tinggi ya. Nah ini. Tarik ke tinggi. Ini. Tinggi 17. Kemudian dari tinggi kemana arahnya? Ke D. Kemana? Distansi ya. Distansi. Karena kalau distansi kiri itu tidak mungkin. Tidak akan ada perpotongan. Ingat tarik. Distansi 2. Maka ada perpotongannya, yaitu ada di atas ya. Ini. Iya, Bu. Perpotongannya. Ini siapa nih? Ini adalah K. K aksen. K aksen. Iya, gitu. Jadi K ini ditarik ke 17, kemudian tarik ke P, yang kedua dimiringkan ke 5 derajat, tarik ke 17, dan tarik ke distansi 2. Itu ya. Begitu juga L sama ya. L juga sama prosesnya. Pertama, L ini ditarik tegak lurus sampai ke mana? Sampai ke GT. Dari GT langsungkan kemana? Langsungkan ke 17 ya. Ke 17. Tuh, kalian aja. Dari 17, tarik kemana? Tadi? Ke P. Ke P, betul. Dari 17 ke P. Aduh. Roesan. 17 ke P. Dan yang kedua, L ini dibuat 45 derajat ya. Dimiringkan 45 derajat. Ini karena tidak akan tepat di koordinat, maka hati-hati membuat derajatan yang 30-nya. Ya, kalau saya dikira-kira aja nih. Kalau kalian tidak mungkin dikira-kira di sana kan ada ketepatannya di dalam buku milimeter blok ya. Ini kira-kira yang 30 berarti kan ini. Dimiringkan 45 berarti kan tinggal dari sudut ke sudut tarik gitu ya. Dimiringkan 45 derajat berarti ini dari sudut ke sudut. Tarik 45 derajat. Kebetulan kalau saya di situ ya. Kalau dalam milimeter blok tidak mungkin tepat di situ ya. Kasih beda. Sampai ke GT, dari GT kemudian langsung kemana? Distansi ke tinggi. 17. Ya. 17. Tarik lagi ke atas. 17. 17 kemana? Distansi. Distansi. 1. Sini ya. Nah, itu. Aduh. Pinter ya. Ke 1. Berarti kan ada perpotongannya ya. Ini adalah hasilnya. Siapa nih? L aksen. L aksen. Jelas ya? Berarti ini kan hasilnya KL. Ditebalkan garisnya. Beda dengan garis konstruksi.
Nah, gitu. Ya. Udah bakal subhanallah jadi 2. Tebalkan garisnya. Itu ya, untuk menyelesaikan jikalau ada tinggi gitu ya. Gambar garis jikalau ada tinggi berarti kan ke atas arahnya untuk tingginya. Jadi sepertinya kalau misar nih ada di bawah tanah gitu ya. Kemudian kalau tingginya berarti ada di atas ini ya, di atas mata saya di sini gitu ya. Di awang-awang di detail luhur. Gitu ya. Menyelesaikan soal yang gambar 20. Wah, belepotan. Ya, satu lagi. Bisa dibuka halaman selanjutnya, halaman 26. Gambar 21. Bagaimana juga jikalau garisnya tegak lurus berdiri ini ya. Jadi tidak terlentang garisnya tapi berdiri tegak. Itu gambar 21. Sudah ada gambarnya. Proses kerjanya sama ya dengan yang awal. Diketahui garis TD tegak lurus bidang tanah sama dengan 10 cm. 10 jadi 5. Betul. Kedudukan detik T-nya 4 negatif 7 0. D 4 negatif 7 10. Bukan tingginya berarti 10 juga ya. Tingginya 10 karena ada 4 negatif 7 10. Kalau sumbu X dengan Y-nya sama, negatif 4 negatif 7. Tapi di sini untuk D ada tinggi yaitu 10 cm. Dalam gambar di sana sudah terwujud ya mengenai garisnya. Kemudian letak dari C dengan D-nya pasti akan menempati titik yang sama. Karena koordinatnya sama kan? 4 negatif 7. 4 negatif 7. Garis CD tegak lurus bidang tanah sama dengan 10 cm. Kedudukan C-nya 4 negatif 7, 0. Berarti kan ini 4 negatif 7, 0. 4 negatif 7. Nih. 4 negatif 7. Ini berarti siapa? Adalah C. C. Betul. C ya. 4 negatif 7, 0. Udah. Kemudian D-nya juga 4 negatif 7, 10. 4 negatif 7, 10. D-nya 4 negatif 7, 10. Berarti kan sama ya. Ini juga D-nya di sini ya. Jadi CD-nya ada di sini. Dik C dengan D-nya sama. Gitu. CD 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian untuk menentukan tinggi biasanya harus selalu dari garis tanah ya. Kalau tadi kan tinggi dari sini ya, sama dari 0. Berarti kan dari garis tanah sama. Untuk mencari 17 dari 0. Nah ini 17 ke atas. Itu dari 0 atau dari garis tanah sama. Ini juga sama. Ya soal ini berarti tinggi harus 10. 10 dari garis tanah. Makanya dari sini tingginya untuk D. Maka tinggi ini diambil dari garis tanah di sini ya. Dimiringkan dulu nih 45 derajat. Boleh dengan jangka atau boleh dengan mistar ya. Boleh dengan mistar. Kalau dengan mistar ini cukup dengan menghitung ke bawah berapa nih? 7 ya. Ini ke samping juga sama 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kenanya di sebelah. Nah ini. Kenanya di sebelah. Itu 10 ya pasti di sini ya. Nah di sebelah berarti dari sini tingginya untuk D. Berapa tingginya tadi? 10. Ini tinggi horizon sudah berapa? 10. Tinggi horizon berapa tadi tinggi horizon?
5. 6. Tinggal nambah berapa? 4. 4. Ini untuk tinggi ya. Tinggi. Nambah 4 cm ke atas atau 2 cm. Kalau dibagi 2. Kemudian untuk tinggi ini diberi tanda ya dengan anak panah. Tinggi dari D diberi tanda dengan anak panah. Tingginya 10. Kemudian dari 10 tinggi lalu ditarik kemana? Bukan ke P, tapi harus ke distansi. D. Distansi dari tinggi ditarik distansi. Ini yang namanya perspektif sisi distansi ya, digunakan distansinya. Tingginya ditarik distansi. Tuh. Ya. Tingginya sudah ada. Tinggal sekarang konstruksikan untuk C dengan D-nya. C dengan D belum ditarik ya. Kita ditarik ke GT, kemudian dari GT kemana? P ya. Ke P. Ini sama kan dengan C. Kemudian kalau untuk dari C langsung ke M. Ini ya. Dari C ke M. Berarti ini adalah titik siapa? Ini titik D. Aksen. Ya, gitu. Iya. Kemudian kalau D kan punya tinggi kalau D mah ya. Misalnya di sini. Kalau D punya tinggi. Tingginya berarti ini. Ya, sampai di sini tarik ke distansi. Maka nanti menyamakan tingginya ini tinggal narik aja garis dari C ke C gitu ya. Ini C aksen. D aksen. Oh, tingginya di situ kan? Berarti ini D aksen gitu. Udah selesai. Ya, proses kerjanya seperti itu. Jadi kalau ini misar misalnya gitu ya. Misarnya ada di satu titik kalau dilihat dari atas nih. Berarti di garis tanah di sana di bidang tanah menempati satu titik. Tapi kalau dilihat dari depan di sana akan terbukti bentuk garis gini ya. Bentuk garis seperti ini. Ini C D. Yang bawah titik tumbuhnya C, kemudian yang atas ini D aksen gitu ya. D aksen. Itu kalau garisnya berdiri tegak. Ya, sudah ada 3 gambar yang dibuatkan untuk contoh-contoh jikalau ada diketahui sebuah garis yang berbeda kedudukannya. Itu ya? Jelas? Sudah jelas? Sudah, Bu. Iya. Ada pertanyaan? Silakan. Yang belum paham? Gimana prosesnya? Sebagai perhatian, ya. Ini ada memang kejadian juga ataupun ada seseorang yang membuat gambar itu baik IPA maupun IPS ya sama kan membuat gambar garis. Jadi bagian utamanya atau faktor utamanya, alat utamanya, bahannya adalah penggaris ya selain pensil. Jadi tidak boleh dikira-kira dengan tangan karena bukan gambar tangan, bukan seperti melukis atau bukan seperti membuat gambar biasa gitu ya. Karena ini gambar garis maka patokannya adalah penggaris. Tidak bisa diganti penggaris dengan telunjuk, nggak bisa ya, apalagi dengan hidung kita ya. Makanya membuat gambar garis harus dengan menggunakan penggaris dan alat yang lainnya. Membuat lingkaran ya harus menggunakan jangka, nggak boleh dikira-kira karena bukan membuat membuat tahu bulat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi membuat alat yang sesuai. Makanya saya sarankan lengkapi dengan alat-alat yang diperlukan. Gitu ya. Supaya gambarnya bagus, gambarnya maksimal dalam pembuatannya. Itu ya. Perhatiannya sudah ada 3 macam garis ya. Silakan ada pertanyaan. Ada jalan rempe wae ku naon.
Mengerti ya? Atau pusing? Halo? Paham tidak? Bingungnya? Paham. Paham. Iya, kalau dilihat dari tugas-tugas yang kalian buat, dikiranya pasti paham, gitu ya. Kalau bukan copy paste. Curigaan wae ibu madanya sebenarnya mah. Nya siga nama gitu, copy paste salah naon. Aya anu sami nya segala rupana gitu. Berarti kan copy paste eta mah. Ya. Ngaku aja lah, jujur. Yang paling penting kan kita kejujuran ya. Karena ilmu itu didapat bukan dari hasil ya kong kalingkong istilahnya, tapi harus dari kejujuran kita. Kalau paham ya pasti paham, kalau nggak paham ya bertanya gitu ya, jujur. Ada filmnya kan Gadis Jujur. Gitu ya. Kalau memang sudah paham, pasti kalian juga nanti berhadapan juga dengan tugas-tugasnya ya. Nah, tugas wae. Iya, kalau tidak mengerjakan tugas kan nanti tidak akan paham. Anggar wae di dinya gitu ya, jalan di tempat ya. Betul, Bu. Iya, gitu. Ini kalau yang kemarin-kemarin yang belum tugasnya diharapkan walaupun saya sudah membatasi misalnya sampai hari Kamis kemarin ya, tapi tetap yang membuat, yang tidak membuat itu kan harus buat. Kalau kosong kan gimana? Kiranya kan nggak ada gitu ya. Hanya mungkin ya, mungkin untuk kebijakan biasanya yang mengumumkan tugas sesuai dengan waktunya itu kan beda dengan yang mengerjakan tugas yang lelet gitu ya, yang belakangan pasti beda. Gitu ya konsekuensinya. Jadi dikerjakan saja karena masa harus nol gitu ya, nggak boleh, terus ada nilai. Gitu ya. Nanti tugasnya menyusul belakangan. Untuk tugas yang ketiga, sudah ada 2 tugas, 2 nilai yang ada. Ya. Karena memang waktu hari ini disebutkan sekian dulu. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, mungkin nanti dalam konsultasi, kalau tidak kalian saya belum paham, di konsultasi ada tanya jawab, barangkali kalian bertanya, gitu ya, untuk soal-soal yang dikerjakan. Ya, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pembelajaran hari ini dan kalian memahaminya untuk pengerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.